Oke, anak ibu semua, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Sore ya kita kuliah ya, jam-jamnya orang ngantuk dan mau bobo. Jam 3:30 sore, tapi sudah bisa sholat asar juga ya, baru kita mulai belajar ya. Mungkin setiap sampai 1 semester kita akan berjalan dengan jam seperti ini. Karena mungkin ibu nggak bisa ganti-ganti jadwal, kecuali nanti ada hal-hal kondisi tertentu yang mungkin ibu tidak bisa pas jam segini, mungkin kita kondisikan. Tapi akan ibu usahakan selalu sesuai dengan jam ini, agar tidak mengganggu jam yang sudah ditentukan oleh fakultas. Ya nak ya? Oke, sebelum masuk ke dalam apa yang akan kita bahas pada hari ini, tadi kan sudah ibu berikan RPS dan kontrak perkuliahan ya. Pasti kan sudah membukanya, karena sudah mendownload pasti sudah dibuka. Nah, setelah di-download dan dibuka, berarti kan sudah membaca dan mempelajari. Sudah tahu ya, tapi Ibu ingin menjelaskannya sedikit saja tentang apa yang ada di dalam RPS tersebut atau silabus tersebut, agar lebih jelas lagi sebenarnya dalam perkuliahan sistem fisiologi tumbuhan itu yang ingin berjalan setiap tatap mukanya itu seperti apa. Nah, oleh karena itu maka Ibu butuh untuk menyampaikan itu langsung kepada kalian, karena selama ini kita tidak pernah tatap muka ya, tapi sekarang mudah-mudahan bagaimana sistem kita per tatap mukanya akan kita lalui setelah penjelasan Ibu berikut ini. Kalian mungkin di sana kalau sana nggak jelas, kalian bisa buka RPS kalian masing-masing ya, biar bisa terlihat sebenarnya sama sih yang akan Ibu sampaikan dengan apa yang ada di dalam WA kalian. Oke, anak Ibu semua, Ibu di sini bertugas untuk mengampu mata kuliah fisiologi tumbuhan dengan bobot SKS 3. Jadi dalam 3 bobot itu 3 dikali 50 menit ada 150 menit yang diberikan waktu kepada Ibu ditambah dengan 120 menit yang digunakan untuk praktikum dan tugas terstruktur. Jadi anak Ibu semua, mengapa Ibu berikan pertanyaan tadi di grup WhatsApp tentang mata kuliah apa saja yang Ibu butuhkan dari nilai-nilai tersebut, yaitu biologi umum, morfologi tumbuhan, dan anatomi tumbuhan. Karena ini adalah merupakan mata kuliah prasyarat. Apabila ada anak Ibu lihat tadi di dalam WA itu ada yang tidak lulus, gagal, minimal misalnya dapat nilai D atau nilai E, berarti dia mau tidak mau harus mengulang mata kuliah tersebut. Nah, kalau seandainya mata kuliah tersebut tidak lulus, berarti dia tidak bisa ikut mata kuliah Ibu fisiologi tumbuhan, karena ini merupakan mata kuliah prasyarat. Tapi alhamdulillah Ibu lihat semuanya anak lokal 5D lulus semua dan nilainya di atas C semua. Iya nggak sih? Ibu nggak salah ya, karena Ibu tadi lewat antara B, A, B. Jadi alhamdulillah anak lokal 5D, karena lokal lain masih ada yang dapat C, C+, dan biasanya Ibu memberikan saran kepada mereka bahwa yang dapat nilai C itu lulus juga. Tapi kita sebagai anak biologi, tadris biologi, apabila kita lihat berapa nilai biologi umum kamu, rupanya di situ tertera nilai C. C itu cukup. Tapi masa sih kita anak biologi nilainya C? Ya, Ibu biasanya sebagai dosen pembimbing akademiknya akan menyarankan dia untuk mengulangnya mata kuliah khusus biologi umum untuk minimal B lah di transkrip nilai. Nah, seperti itu alasan mengapa Ibu menanyakan kepada kalian tentang mata kuliah tersebut. Rupanya alhamdulillah semuanya lulus, jadi tidak ada yang tidak ikut mata kuliah fisiologi tumbuhan. Nah, fisiologi tumbuhan itu apa? Yang lalu Ibu mengajar tentang morfologi tumbuhan ya. Nah, sekarang Ibu mengajar fisiologi tumbuhan. Yang Ibu katakan bahwa dia itu sama tetap mempelajari tumbuhan, tapi yang dipelajari adalah kehidupan dari tumbuhan tersebut. Apa yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan dan mengapa tumbuhan bisa hidup, bisa tumbuh dan berkembang, itu akan kita pelajari di dalam mata kuliah fisiologi tumbuhan. Semua komponen-komponen materi ajar setelah Ibu sampaikan di RPS kalian, dan kan bisa melihat sebenarnya untuk apa sih kita belajar fisiologi tumbuhan. Pada dasarnya, ilmu yang kalian miliki nanti itu akan kalian pergunakan nanti kembali kepada kehidupan kita sehari-hari, dan kembali kepada kehidupan kita di dalam masyarakat. Karena kita akan mengaplikasikan ilmu fisiologi tumbuhan ini ke masyarakat juga. Nah, itu yang akan kita inginkan dari kompetensi dasarnya. Indikatornya, setiap tatap muka kita memiliki indikator yang harus kita capai. Jadi anak-anak Ibu dengan memiliki indikator ini, anak-anak Ibu semua bisa mencapai hal tersebut. Mudah-mudahan Ibu bisa menggerakkan kalian untuk memahami setiap materi tata ajar, materi ajar yang Ibu berikan.
Ibu sekilas ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana bentuk dari pertatap muka kita dari minggu pertama hingga minggu terakhir. Dan mudah-mudahan itu bisa mengakomodir harapan-harapan anak ibu semua yang ada di dalam grup yang ibu baca. Rata-rata mengatakan bahwa ingin seperti ini, ingin seperti itu, ingin seperti itu. Nah, ibu di sini juga baru belajar mengumpulkan strategi-strategi atau metode yang bisa membuat anak-anak ibu dalam belajar online itu tidak boring. Tapi ya mau tidak mau ibu biasanya memang terkenal dengan tugas. Kalian pasti sudah kenal dengan Ibu Suraida dari awal kita ketemu. Di semester 2 juga tugas-tugas terus ya. Jadi di fisiologi tumbuhan, apalagi ketemu secara offline, itu mereka sampai sama ibu-ibu, saya pingsan Bu ngerjain tugas ibu. Tapi ibu bilang, ya ibu menganggap itu adalah membuat kalian berlatih untuk mengenali materi tersebut. Mengapa dengan ada tugas, dengan itu kalian dipaksa untuk thinking. Kalau nggak ada tugas, kalian nggak mau thinking. Makanya ibu memang tugas yang terkenal dari Ibu Suraida adalah tugas-tugasnya. Jadi mohon maaf anak ibu semuanya harus siap dari sekarang apabila ingin menempuh mata kuliah fisiologi tumbuhan, itu harus siap dengan tugas-tugas yang ibu berikan. Seperti itu ya nak ya. Nah, dalam pertemuan pertama ini kita hanya membahas tentang pengantar, bagaimana kontrak perkuliahan berlangsung, dan pembentukan small group discussion. Pada saat Ibu ingin membentuk small group discussion ini, berarti Ibu sudah memberikan kalian keleluasaan atau kemandirian untuk membentuk sendiri small group discussion tersebut. Jadi nanti setelah ini habis Zoom, Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok yang Ibu maksud. Dari 25 orang ini berarti Ibu bisa mendapatkan 7 kelompok. Nah, kalian pilih berdasarkan sistem adil dan merata bagaimana kalian bisa menemukan teman ini bertemu dengan kelompok ini, dan satu kelompok itu semuanya bisa menaungi teman yang lain. Di dalam satu kelompok itu ada ketua kelompok. Jadi kan bisa memilih di dalam setiap kelompok itu ada ketuanya yang bisa dianggap menaungi teman-temannya yang lain. Ya, itu seperti itu yang Ibu minta dalam pertemuan pertama ini untuk pembentukan ini. Jadi Ibu berikan kebebasan kepada kalian, karena kalian anak semester 5 itu sudah memiliki, sudah senior dan sudah pintar, tapi tidak memilih asal pilih, aku bareng sama kamu ya, aku sama kamu ya enggak. Tapi tetap sistem adil dan merata, tetap kalian terapkan di kelas kalian. Jadi tidak ada kecemburuan, tidak ada keterpaksaan, tapi memang itulah yang ada, yang didapatkan di dalam hasil voting kalian di dalam kelas. Itu yang Ibu minta ya nak ya. Nah, mengapa Ibu ingin membentuk small group discussion ini? Rata-rata anak Ibu bilang, saya pinginnya tugas secara mandiri. Oke, Ibu tetap memberikan tugas secara mandiri. Tapi yang namanya kerjasama itu adalah poin tersendiri dari Ibu. Mengapa? Karena kerjasama itu adalah membuat kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Cara kita berinteraksi itu adalah cara kita nanti hidup di masyarakat. Maka anak ibu ya dari sekarang harus mengeluarkan sifat egonya. Mengapa? Karena rata-rata tuh kalau ibu hadapin namanya kelompok, ada yang nggak mau kerja. Nah, makanya kalau nggak mau kerja, dia siap-siap dengan nilainya dalam kelompok tersebut. Karena ibu ada keleluasaan untuk memberikan penilaian antar teman sejawat. Bahwa dalam satu kelompok, teman itu akan menilai teman yang lain. Dan itu akan langsung sampai kepada ibu. Nilai ini akan sampai langsung kepada ibu. Pasti temannya satu kelompok berkata begini, kamu kasih aku nilai 4 semua ya, jangan nilai 1. Kalau nilai 4 semua kan berarti nilainya tinggi tuh. Nah, itu akan kembali kepada hati nurani kalian. Kalau seandainya kalian mengatakan, ya dia nggak ngerjain apa-apa, masa aku kasih nilai 4, aku yang capek, nggak apa-apa, yang semuanya aku yang ngerjain, masa aku ngasih nilai 4 juga sama dengan dia, pasti kan kita berontak juga ya dalam hati. Nah, itu akan kembali kepada kalian. Dalam penilaian ini adalah sejauh mana teman kita bisa melakukan apa di dalam kelompok. Tanggung jawabnya telah dilakukannya, silahkan Anda berikan nilai 4. Berarti itu sudah tercapai dalam nilainya. Dan poin-poin ini akan menunjukkan nilai dia dalam tanggung jawab menyelesaikan tugas di dalam kelompok. Itu yang Ibu inginkan. Nah, ini akan sampai di dalam kelompok kalian apabila sudah ada tugas kelompok. Itu penilaian antar teman sejawat. Contohnya seperti itu, bagaimana Ibu bisa menilai kalian dalam melakukan kerjasama antar kelompok. Oke, Ibu lanjut kepada apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi, tiap minggu tatap muka itu semua media akan Ibu gunakan. Platform apa saja yang mendukung dalam kita belajar, Ibu akan gunakan. Apakah itu grup WhatsApp, apakah itu Zoom, apakah itu Google Meet. Nanti sewaktu-waktu anak Ibu minta Google Meet, Ibu berikan. Learning masih
belum terlalu bisa digunakan, tapi mungkin minggu depan sudah bagus. Kita gunakan YouTube juga kita gunakan, video pembelajaran juga kita gunakan. Jadi semuanya sebenarnya kita gunakan apa yang bisa. Dan yang mungkin yang baru, kalau saya kalian bisa belum pernah menemukan ini adalah quizzes. Jadi Ibu di sini khusus untuk latihan soal dan kuis itu Ibu menggunakan aplikasi ini. Kalian dari sekarang sudah belajar menggunakan aplikasi quizzes. Karena pada saat Ibu bilang, besok kita kuis ya, nak. Nah, sudah siap kita menggunakan aplikasi tersebut. Pada saat itu kalian sudah biasa menggunakannya, berarti kan sudah, oh cara sistemnya quizzes ini seperti ini ya. Berarti kan kalian sudah belajar, mungkin berpikir cepat, tepat, dan benar. Seperti itu. Jadi anak Ibu memang harus mulai menguasai yang namanya aplikasi quizzes ini. Ya, kalau bisa kan juga bisa bikin sendiri di dalam quizzes ini soal-soal untuk kalian belajar sendiri. Kan bisa jadi istilahnya sudah bisa menguasai satu aplikasi yang bisa kalian gunakan nanti untuk anak didik kalian. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, yang lainnya tidak ada perbedaan. Mungkin hanya sedikit ada minggu-minggu yang ada praktikumnya. Nah, seperti apa praktikum yang Ibu lakukan selama tiap tatap muka? Jadi Ibu setiap sudah pengalaman yang semester kemarin, itu karena kita secara online juga, tapi Ibu merasa praktikum mandirinya bisa dilakukan. Tapi praktikum kelompoknya apakah bisa dilakukan? Rupanya bisa. Praktikum secara kelompok pun bisa dilakukan secara mandiri. Tapi karena Ibu dapat kabar kita bisa offline untuk praktikum, itu memberikan Ibu semangat untuk kita praktikum ke labor. Jadi nanti pada waktu akhir-akhir kita perkuliahan mungkin akan Ibu kondisikan kita tetap praktikum di labor. Ya nanti kita kondisikan aja 3 bulan ke depan corona hilang lah, kita sudah langsung kuliah aja di labor sampai itu selesai. Jadi kita tuh kondisinya sebenarnya bisa berubah berdasarkan bagaimana kondisi ke depan. Yang pasti Ibu janji dengan kalian bahwa kita praktikum di labor. Syaratnya apa? Kalau di kampus itu menyarankan bahwa untuk praktikum di labor kita minimal udah vaksin. Mungkin anak Ibu yang di kampung agak kesulitan bagaimana cara kita sekarang belum vaksin, kan masih lama tuh, masih 3 bulan ke depan. Jadi mungkin dari sekarang bisa nyari-nyari tempat vaksin di mana. Itu mungkin syarat masuk labor biasanya. Terus jumlahnya nggak boleh lebih dari 20. Lah kami kan 25, Bu. Ya mungkin Ibu akan memberikan pengurangan jumlah siswa atau Ibu acak kalian jadi campur-campur dengan lokal lain, tapi kayaknya agak susah. Mungkin Ibu agak motong 5 orang, lari ke kelas lain yang kurang atau bagaimana. Nah, itu nanti prosedurnya kita lihat, kita bahas ke depan. Tapi bayangan Ibu seperti itu untuk membicarakan tentang praktikum di labor. Terus yang Ibu sampaikan lagi yang penting tentang adanya review jurnal. Nah, di dalam suatu RPS itu diwajibkan para dosen untuk memberikan hasil penelitian mereka. Jadi hasil penelitian mereka itu disampaikan kepada mahasiswanya. Nah, Ibu berkesempatan untuk memberikan hasil penelitian Ibu yang berjudul tentang analisis kandungan logam timbal, Pb dan kadmium pada tanaman kangkung air yang dialiri limbah cair rumah tangga. Nah, ini nanti kita akan review. Dan itu adalah merupakan salah satu bagian dari tatap muka kita pada minggu keberapa. Ibu tadi lihat tentang review jurnal adalah minggu keempat. Nah, pada saat itulah kita akan mereview sebenarnya apa sih hubungan penelitian ini dengan apa yang kita kaji dalam materi tersebut, yaitu tentang fisiologi tumbuhan. Jadi apa yang kita dapatkan dari situ. Nah, itu Ibu ingin kalian bisa mereviewnya. Itu adalah yang Ibu sampaikan dan perkuliahan Ibu dalam 1 semester, kita ada 2,5 semester ya, sebelum UTS dan sesudah UTS. Jadi sebelum UTS Ibu akan berganti-ganti metode. Sedangkan setelah UTS, kita akan model presentasi. Jadi presentasi itu tadi berdasarkan nama-nama kelompok yang sudah dibuat di lokal 5D. Belum ya, Ibu belum menyuruh anak 5D buat kelompok ya, tapi nanti Ibu dapatkan nama kelompoknya. Jadi setelah pembelajaran kita UTS, berarti kita akan mulai presentasi. Nah sekarang Ibu hanya minta kalian mengerjakan tugas, ataukah itu secara mandiri atau kelompok, nanti kita lihat pertatap muka kita seperti apa. Seperti itu ya nak ya, yang perlu Ibu sampaikan. Dan selanjutnya adalah tentang poin metode evaluasi, yaitu penilaian. Ibu sudah katakan dari awal bahwa Ibu tetap menilai kalian dalam 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kalau kalian perhatikan dari dari RPS di depan, kalian perhatikan ya, bahwa paling banyak Ibu memberikan aspek psikomotorik kalian. Kenapa?
Karena kita di dalam era 4.0, revolusi pendidikannya telah mengharapkan bahwa generasinya telah menguasai teknologi. Jadi anak ibu sekarang semester 5 nggak ada lagi yang namanya gap teknologi, gaptek ya. Jadi semua dari poin ini kayaknya ada 10 poin deh, tapi lari kemana nggak tahu ibu. Dari 10 poin ini semuanya harus bisa menghasilkan ini. Jadi nanti Ibu bahas satu persatu. Yang pertama saja yang dari aspek sikap, seperti apa Ibu menilai? Jadi dalam setiap pertemuan Ibu bertanya, ada yang menjawab, itu merupakan salah satu Ibu menilai sikap. Misalnya kita dalam Zoom, Ibu bisa melihat sikap dia dalam menjawab seperti apa. Dan dia bisa memberikan cukup sopan, santun. Biasanya anak ibu semuanya nggak ada yang nggak punya itu. Semuanya anak ibu sopan-sopan semua. Jadi pasti bisa menyampaikan pendapat dalam diskusinya seperti apa. Dan tidak istilahnya tidak, ya ibu tidak pasti semuanya sudah mengerti artinya dalam menyampaikan pendapat itu seperti apa. Terus yang kedua, tanggung jawab. Ini berhubungan dengan apa yang ibu sampaikan sebelumnya. Tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas secara mandiri maupun tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas secara kelompok. Itu adalah sikapnya yang akan Ibu nilai dari yang apa Ibu minta kepada satu kelompok tadi. Kalau secara mandiri Ibu lihat aja, tanggung jawab nggak dia dalam menyelesaikan tugas yang Ibu minta sampai terakhir. Rupanya sampai terakhir dia janji sama Ibu mau ngumpulin nggak, itu sikap juga yang Ibu nilai. Terus yang kedua adalah kognitif. Cuma 2 ya, tapi dari 2 ini sebenarnya bisa terlihat bahwa UTS dan UAS ada di sini poinnya. Selama Ibu mengampu mata kuliah ini kurang lebih 10 tahun, 6 tahun terakhir Ibu tidak pernah menggunakan UAS. Ibu menggantinya dengan tugas terstruktur. Mengapa? Karena pengalaman Ibu selalu UAS itu menjatuhkan nilai secara keseluruhan. Dan akhirnya Ibu katrolnya susah payah. Kalau katrol susah payah, berarti mending nggak usah aja deh ada UAS. Ibu ganti dengan tugas terstruktur yang pasti dia bisa mengerjakan tugas ini dengan baik dan nilainya minimal 80 semua, dan itu sudah menaikkan range nilai secara keseluruhan apabila Ibu grade-kan. Jadi itu sudah membantu. Maka jangan khawatir anak Ibu, kalian nilainya nggak akan hancur di fisiologi tumbuhan apabila tugas itu telah terselesaikan. Sampai keterampilan psikomotoriknya apa yang mau dilihat? Yang pertama, harus kreatif dalam membuat PPT. Yang Ibu minta PPT ini adalah PPT yang ngerti apa sih yang ada di dalam PowerPoint. Kalian sudah tahu ya, PowerPoint itu adalah point to point. Apa yang disampaikan di dalam PowerPoint adalah point to point dari maksud materi tersebut. Bukan kita mengcopy paste semua materi ke dalam slide, tapi kita mencari mana sih poin-poin penting yang mau kita sampaikan. Nah, seperti itulah yang namanya PowerPoint. Nah, kekreatifan kalian dalam membuat PPT itu akan Ibu nilai setiap Ibu memberikan tugas PPT. Yang kedua adalah harus terampil menyusun respons jurnal atau review jurnal. Itu sama dengan yang Ibu jelaskan sebelumnya tadi. Terus yang ketiga harus terampil menyusun makalah. Biasanya kalau anak Ibu disuruh menyusun makalah, itu langsung bikin makalah aja copy. Banyak yang copy paste dari yang ada di dalam Google, langsung masukin ke dalam makalah kalian. Nah, sekarang kita dalam menyusun makalah, kita bisa melakukan hal itu, tapi kita tetap memberikan sumbernya. Sumbernya apa? Dan tata tulis yang ada di dalam makalah juga harus kita perhatikan. Bagaimana spasinya, bagaimana tata kiri, tata kanan. Nah, itu adalah tata cara dalam menulis. Dan semua ini akan dipergunakan nanti apabila kalian menyusun proposal penelitian kalian ke depan. Bahwa semua tata tulis itu akan diatur dalam menulis. Kalau seandainya kalian tidak mengerti tata tulis itu seperti apa, kalian nggak akan bisa nyusun proposal penelitian. Maka Ibu mungkin akan memberikan sedikit nanti clue-clue bagaimana sih menyusun makalah, biar kalian dapat ilmu sedikit tentang bagaimana sih nantinya kita membuat proposal penelitian seperti apa. Terus yang keempat, itu harus tampil membuat laporan praktikum. Ibu kalau seandainya bawa contoh laporan praktikum setebal ini. Tapi itu secara offline ya, dan secara online kemarin mungkin Ibu menggantinya menjadi video pembelajaran. Tapi Ibu belum mengerti, kayaknya membuat video kayaknya kurang. Tapi nanti Ibu minta bagaimana apa hasilnya, kita lihat aja nanti berjalan apa yang Ibu putuskan. Jadi kan harus tampil dalam membuat laporan praktikum ini. Terus yang kelima, tampil mengikuti kegiatan praktikum. Ini yang Ibu sampaikan tadi, bahwa dalam praktikum nanti yang diadakan secara offline itu, kalian bisa mengikuti kegiatan tersebut. Dan yang keenam, terampil dalam membuat resume, mind mapping, dan konsep mapping. Ini juga merupakan resume yang berupa bagaimana sih cara berpikir atau cara menentukan poin-poin apa yang ada di dalam
materi kita masukkan di sini dan kita tuangkan dalam sebuah kertas, dan itu semua ada poin-poinnya di dalam resume tersebut yang berupa mind mapping dan konsep mapping. Nah, nanti itu berjalan juga kapan pada waktu tugas ini diberikan. Yang ketujuh, kreatif dalam membuat video pembelajaran. Ibu anggap semua anak lokal 5D itu kreatif semua. Karena Ibu lihat dari semester 2 semuanya membuat video pembelajaran yang memuaskan Ibu. Jadi Ibu ngasih nilai AA semua ya rata-rata ya. Ya karena kalian sudah bisa menghasilkan video tersebut, dan itu baru pertama kali Ibu lihat anak semester 2 sudah bisa membuat video pembelajaran dengan baik, berarti mereka sudah mampu untuk menguasainya. Nah, ini semester 5. Apakah ada lebih yang bisa kalian perlihatkan kepada Ibu? Kita lihat aja besok ya. Terus yang ke-8, harus terampil dalam membuat bedah jurnal internasional. Ini adalah tugas besar kalian sebagai sebagai tugas terstruktur individu secara mandiri, bahwa kalian akan membedah. Dua biasa anak Ibu dari semester 1 sampai semester 4 kemarin membedah-bedah, mereview jurnal ya. Kalau Ibu istilahnya membedah jurnal. Jadi istilahnya itu Ibu buat sendiri bedah jurnal internasional, nanti kalian hasilkan ini menjelang setelah UTS akan Ibu berikan. Siap nak, sudah UTS kan, buatlah bedah jurnal untuk UAS kalian biar tidak keteteran pada waktu sudah jadwal UAS kan, sudah selesai semua tugasnya. Jadi kan cuma tinggal ngolah nilai lagi ibunya di sini. Dan yang terakhir, bukan terakhir, ini 9, masih ada yang 10. Vistum EndNote, bisa kreatif membuat Vistum EndNote sehingga bisa melatih jiwa entrepreneurship. Ini baru ini, semester kalian 5D ini tahun 2021 Ibu berikan. Jadi kakak kalian belum ada yang buat. Karena ini baru, berarti kalianlah pelopor pembuatan tugas besar ini. Ibu perlihatkan contohnya ya, bagaimana Ibu ingin melihat kalian bisa menghasilkan produk yang Ibu maksud tadi. Bukan yang ini. Ibu maksud yang ini. Oke. Vistum EndNote ini merupakan ilham. Ibu dapat ilham dari Ilhamdi. Jadi Ibu mendapatkan ini dari sosial media. Ibu melihat bahwa ada seseorang yang membuat tentang notes biologi. Setelah Ibu perhatikan bahwa apa yang dibuatnya itu menarik untuk Ibu pribadi sebagai pembacanya, untuk melihat bahwa catatan-catatan yang dihasilkannya itu membuat Ibu tertarik untuk membacanya secara keseluruhan. Jadi dia menghasilkan catatan-catatan seperti ini, yang lembar per lembar dibuatnya menarik. Dan dia memberikan gambar-gambar yang bisa berbicara. Jadi gambar-gambar yang diberikannya ini bisa memberikan arti. Nah, itulah yang akan ingin Ibu berikan nanti kepada kalian. Contoh-contoh ini akan Ibu berikan kepada kalian untuk kalian produk, kalian hasilkan. Bahwa saya bisa juga membuat seperti ini. Ini adalah contoh. Jadi kalian juga bisa menjual ini. Ibu beli PDF-nya dari Biologi Student Note, kalian pasti sudah ada yang punya. Ini 20.000 ini per PDF. Kalau kalian bayangkan kan bisa dapatkan hasil yang lebih baik daripada ini. 20.000 kali 100 orang udah dapat penghasilan berapa kalian? Nah, itulah yang ingin Ibu kalian buka. Kalian bisa melakukan ini. Dengan materi-materi apa saja yang ada yang telah kalian pelajari selama ini, kalian bisa menghasilkan ini. Kalau Ibu lihat, ini menggunakannya juga pakai PowerPoint ya. Karena tulisannya masih standar kalau Ibu lihat. Dia tidak merubah tulisan, dia hanya bermain di gambar dan bermain dengan warna. Sedangkan yang Ibu lihat, ada juga yang membuat note, dia menggunakan aplikasi Samsung Note. Kalau seandainya pakai Samsung, mungkin kalian bisa buka aplikasi Samsung Note. Di situ tulisannya bisa beragam, bisa berwarna, dari latar belakangnya juga bisa berwarna, itu juga bisa digunakan. Terus bisa juga menggunakan aplikasi Canva. Yang Ibu tahu, Canva di dalam handphone itu juga bisa menggunakan untuk membuat catatan ini. Nah, anak Ibu disinilah kekreatifannya Ibu minta. Kalian bisa menghasilkan catatan-catatan yang menarik, dan itu bisa memberikan income nanti kepada kalian sendiri. Bahwa ini bisa loh saya usahakan sebagai jiwa edupreneurship-nya keluar dengan membuat ini. Ini contoh salah satu note yang Ibu berikan kepada kalian. Dan yang satu lagi adalah note yang berupa flashcard. Flashcard ini seperti apa? Ini contoh fisiologi dasar.
tapi ini secara keseluruhan makhluk hidup ya, pada makhluk hidup. Jadi dia membuatnya seperti ini. Dalam satu lembar kertas HVS dibaginya menjadi beberapa bagian. Dan di dalam bagian itu terkandung card-card yang bisa mengandung satu submateri yang dari itu bisa dijelaskannya. Jadi kalau kita belajar flashcard, ini bisa membantu dalam berpikir cepat juga kalau Ibu perhatikan. Nah, contoh-contoh produk yang dihasilkan oleh ini bisa kalian pelajari dari sekarang. Bahwa kalian juga bisa menghasilkan flashcard yang lebih menarik daripada apa yang Ibu perlihatkan di depan kalian. Seperti ini contohnya. Jadi nanti fisiologi tumbuhan apa yang dibahas, apakah itu metabolisme ATP, ataukah itu fotosintesis, bisa kalian dapatkan dari apa saja materi yang ada di dalam fisiologi tumbuhan. Seperti ini ya contohnya Ibu sampaikan. Oke, Ibu kembali lagi kepada RPS. Kita belum selesai membicarakan tentang RPS. Oke, yang terakhir masih ada rupanya. Yang terakhir nomor 10, ini adalah yang namanya tentang pembuatan yang Ibu katakan tadi glosarium. Di awal tadi Ibu sudah mengatakan bahwa ada pembuatan glosarium ya. Pembuatan glosarium ini merupakan kerja kelompok. Kalau kerja kelompok berarti dia bisa bekerja sama dengan kelompok yang lain, bekerja sama dalam satu kelompok untuk membuat ini. Jadi glosarium ini berisi abjad A sampai Z tentang istilah-istilah penting yang ada di dalam fisiologi tumbuhan. Kalau seandainya kalian, sebentar, Ibu kok kayaknya membawa contohnya deh tadi, tapi Ibu sudah persiapkan belum ya? Oh ya ada. Nah seperti ini. Kalau ini secara offline Ibu meminta produknya dicetak seperti ini, tapi kita kalau secara online berarti ya Ibu hanya dapat filenya aja untuk melihat kerja kalian. Bisa jelas nggak ya? Jadi kakak kalian membuat buku saku yang berisi istilah-istilah penting yang ada di dalam materi fisiologi tumbuhan. Jadi dihasilkannya dalam bentuk buku seperti ini, dan buku itu mengandung arti istilah-istilah penting yang ada dalam mata kuliah fisiologi tumbuhan. Dan ini ada 500 abjad A sampai Z, 500 kata istilah penting yang ditampilkan dalam buku ini. Nah, kalian nanti akan membuat itu. Cuma Ibu katakan bahwa hati-hati dalam membuat buku saku ini, karena kejar tayang, jadi yang semua istilah penting dimasukkan di dalam bukunya. Sampai Ibu menemukan ada yang namanya tulang manusia. Lah, dari mana dia bisa masukin T itu tulang manusia termasuk dalam tumbuhan? Tuh satu tuh. Terus ada lagi otak. Loh, apakah tumbuhan memiliki otak? Itu yang namanya copy paste dari kamus biologi, langsung masukin ke situ, langsung aja ditempel, nggak dibaca-baca lagi. Makanya Ibu bilang dalam kelompok itu pasti ada yang bisa bertugas sebagai editor. Kamu salah masukin loh, kamu copy paste kok yang masukin itu. Contoh-contoh itu yang makanya Ibu bilang kerjasama dalam tim, dalam kelompok itu yang membuat kalian bisa ada auditornya, auditor itu untuk keuangan, ada pengawasnya yang mengawasi bahwa review yang kalian buat ini ada yang salah. Nah, itulah maksudnya Ibu mengapa kalian nanti harus menghasilkan ini. Karena kalau seandainya kalian tidak bisa menghasilkan ini, berarti termasuk salah satu tugas yang tidak terkumpulkan. Oke, itu tentang tugas-tugas yang mungkin sudah membuat kalian pingsan satu persatu. Tapi jangan khawatir, nanti Ibu bisa bantu kok misalnya ya anak Ibu semua. Jadi Ibu masih membicarakan tentang apa ini lanjutan dari RPS tadi sebelum Ibu selesaikan bahwa semua penilaian tadi itu merupakan keseluruhan dalam penilaian Ibu. Jadi Ibu menilai mahasiswa Ibu berdasarkan apa sih yang dia mau belajar nggak sih sama Ibu? Jadi dia mau nggak sih ngerjain itu? Nah, jadi jangan dianggap tugas ini membebani kalian, tapi anggap ini adalah kalian untuk belajar. Maka Ibu katakan semua poin-poin tersebut akan tersaji dalam 25% tugas terstruktur, 25% UTS, 25% UAS, dan 25% partisipasi. Berarti tugas UAS tadi itu sudah terkandung di dalam sini. Dibagi 4, 25%. Dibagi 4, 100.
nilainya. Maka kalian cukup setiap minggu mengerjakan tugas-tugas itu akan memenuhi nilai ini secara keseluruhan. Dan Ibu sudah melakukan itu selama 6 tahun pembelajaran dengan fisiologi tumbuhan mengganti UAS. Dengan tugas-tugas nilainya bagus semua. Tapi jangan salah ya, dalam Ibu ini ada juga yang Ibu kasih nilai E. Rata-rata Ibu kalau sudah semua mengerjakan tugas dengan baik, Ibu pasti dikasih nilai A. Tapi ada juga yang Ibu kasih nilai E. Loh, kok Ibu Suraida tega sih ngasih nilai E? Nilai E itu akan keluar pada saat suatu kondisi yang memang tidak bisa lagi Ibu, maksudnya ya, memang secara keseluruhan, nilai itu wajib Ibu kasih nilai E. Alasannya kenapa? Kalau saya ada yang bertanya, Ibu jelaskan aja. Pertama, dia jarang masuk. Terus yang kedua, dia nggak pernah aktif dalam perkuliahan. Yang ketiga, dia nggak ngumpulin tugas, apalagi tugas terstruktur yang tugas-tugas besar nggak dikumpulin. Sudah diberi waktu, dia nggak ngumpulin juga, berarti nggak niat kan? Akhirnya Ibu kasih E. Dan itu terjadi pada 2 mahasiswa sebelumnya. Kakak kalian ya. Dan 2 mahasiswa sebelumnya lagi. Jadi sudah berapa angkatan tuh ada Ibu kasih nilai E kalau seandainya kalian bertanya sama kakak kalian, itu terjadi dengan kondisi-kondisi seperti itu. Apatisnya terhadap sikap apatisnya, cueknya, yang tidak mau tahu tentang mata kuliah tersebut, itulah yang membuat Ibu membuat nilai E itu keluar. Tapi Ibu yakin, anak 5D ini tidak akan ada nilai E keluar. Karena selama Ibu mengajar anak semester 2 kemarin, semuanya nilainya bagus. Jadi ini semua pasti akan tercukupi, tercapai. Pasti nilai A keluar semua. Terakhir ya, referensi. Di dalam FS Ibu, ini ada 11 referensi. Tapi ini yang Ibu gunakan dan yang kalian gunakan, Ibu memberikan kebebasan. Kalian mau pakai sumber dari manapun terserah. Tidak selalu patokan dari apa yang Ibu gunakan. Tapi kalian bisa mendapatkan dari manapun. Kita punya e-book, kita punya jurnal, kita punya materi-materi pembantu. Kecuali Ibu tidak terima Wikipedia dan Blogspot, itu tidak Ibu terima dalam referensi. Tapi dalam buku Ibu terima, dalam penelitian Ibu terima, itu semua bisa jadikan referensi kalian. Kalau seandainya buku Campbell pun, kalau kalian punya, itu juga semuanya sudah tercangkum materi fisiologi tumbuhan yang kita bahas pada hari ini. Jadi kalian cukup melihat dari internet sumber-sumber yang berhubungan dengan materi kalian, dari buku SMA pun boleh kalian jadikan referensi. Karena Ibu tidak menutup bahwa materi SMA juga perlu kita bahas di dalam pembelajaran kita. Jadi anak Ibu referensi silahkan, bebas, asalkan ada batas-batas yang tadi Ibu sebutkan. Karena Ibu, kayaknya yang Ibu sampaikan dari RPS sudah mencakup apa yang Ibu sampaikan sebelum Ibu masuk kepada kontrak perkuliahan. Berarti Ibu stop share screen dulu. Sampai di sini, apakah anak Ibu semua paham dengan apa yang Ibu sampaikan tentang rancangan pembelajaran semester kita selama kurang lebih 1 semester? Kalau seandainya ada yang kurang paham, dari sekarang Ibu berikan kesempatan untuk bertanya kepada Ibu, supaya jelas kita tahu apa maksudnya dan tidak abu-abu, tidak ambigu dengan apa yang dipikirkan. Silakan anak Ibu semua, Ibu berikan kebebasan kepada kalian untuk memberikan pertanyaan. Raise hand atau mute-nya jadikan unmute. Untuk semua nih. Atau semuanya udah pada, aduh, tugas Ibu Suraida bikin saya pusing. Atau apalagi ya, besok apalagi ya, aduh, apa sih deh, kayak gitu semua sudah. Ayu, kayaknya buka suara ini. Ya, silakan Ayu. Kalau untuk yang kelompok tadi gimana ya Bu itu? Yang kelompok yang pembagian yang Ibu awal dari tadi ya, yang awal tadi Ibu sebutkan ya, iya. Oke, Iya. Bagian small group discussion itu dibutuhkan pada saat Ibu membutuhkan kalian berdiskusi. Pada saat kalian berdiskusi, contoh presentasi. Nah, sistem model presentasi berarti kan butuh small group discussion itu untuk digunakan. Jadi nama-nama kelompok itu tadi akan berjalan sampai akhir semester. Apakah itu nanti dia sebagai dia kelompok dia dalam praktikum, apakah dia sebagai kelompok dia di dalam mengerjakan tugas terstruktur kelompok, apakah dia nanti di dalam presentasi, itu semua ada di dalam nama-nama small group discussion tadi. Seperti itu ya nak ya. Jadi sebenarnya dalam satu grup itu kan buatlah, kan sudah ada nanti kalian hasilkan nama-nama grup ya. Nah kalian buat grup lagi. Jadi kalian grup
satu atau grup lalang, grup sih, grup tumbuhan apa yang kalian suka, kan buatlah nama grup itu. Terus kalian jadikan ajang diskusi dalam satu grup itu. Jadi kalian melihat bagaimana sih dalam satu grup itu bisa menjalin kerjasama di dalam satu grup tersebut. Itu namanya small group discussion. Jadi anak ibu buat lagi grup lagi di dalam grup kalian. Nah, kalian di situ berdiskusilah. Seandainya itu bisa tercapai, berarti tercapai apa tujuan ibu untuk membuat grup tersebut. Ya nak ya. Jadi ini akan berjalan sampai terakhir perkuliahan. Itu akan dipakai pada waktu praktikum grup tersebut sampai tugas-tugas yang akan ibu berikan selanjutnya. Ya Ayu, apakah cukup menjawab nak? Ayu hilang ya? Oke, yang lain, apakah cukup penjelasan dari Ibu tadi? Apakah perlu Ibu tambah? Silahkan anak Ibu, waktunya kalian untuk bersuara. Waktunya kalian untuk menyampaikan pikiran kalian. Nanti Ibu nggak ngasih kesempatan lagi, gawat loh. Ada? Ada semua? Ibu. Ya, silahkan. Ibu Gusma. Ya, nih Gusma? Ya, saya belum paham yang tentang buku saku itu, Bu. Oh, belum paham ya? Oke, Iya. nanti kan akan berjalan tuh. Karena ini kan termasuk tugas besar, berarti kan itu akan Ibu berikan setelah UTS. Tapi kan sudah punya bayangan dari sekarang, bagaimana sih buku saku. Buku saku Ibu katakan itu sebagai proyek. Proyek berarti kalian mengeren sendiri bagaimana bentuk buku saku saya. Jadi kalian belajar bikin layout, kalian belajar buat ukuran-ukuran buku saku itu bagaimana. Nah, itu yang Ibu maksud. Karena ini adalah proyek kalian, berarti kalian bisa menghasilkan seperti kakak kalian. Kakak kalian juga sudah bisa menghasilkan, berarti kalian nggak mau kalah dong sama kakak kalian. Maka proyek ini kan akan Ibu berikan secara kelompok. Jadi nanti pembagian di dalam kelompok itu membahas kamu A sampai E, aku sampai ini. Jadi dari sekarang sudah bertugas untuk mengumpulkan istilah-istilah itu dan dikumpulkan bahwa dari satu kelompok itu ada 500 istilah penting. 500 istilah penting, betul. Apa mau ditambah 1000 istilah penting? Jadi baru lagi nih. Tapi katanya udah pada sujud syukur Bu, kami jangan sampai 1000. Tapi Gusma Ayu ya, itu akan berjalan kok. Rata-rata semua selesai kok, nak. Jadi istilahnya, ini apalagi cuma secara online ya, jadi nggak ada kesulitan untuk mencetak. Jadi hanya Ibu minta secara online saja, nanti PDF-nya kasih ke Ibu. Jadi Ibu bisa lihat hasil dari kalian membuat, bahwa emang kalian mencatat benar-benar poin-poin istilah penting yang ada di dalam abjad-abjad tersebut. Itu yang Ibu nilai. Ya nak ya? Apa kita secara offline? Kita ketemu offline, Ibu minta cetakan bukunya ya. Sudah jelas Gusma? Ayu? Minola? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, nak. Yang lain ada yang bertanya, Wafikil Huda. Bertanyalah, nak, yang paling ganteng. Bu Putra Onenda, sudah hadir. Kosma Ibu. Iya, Bu, kami kalau bisa itu, Bu, untuk pembuatan kelompok Ibu aja yang milihnya, Bu. Ya. Enggak, Ibu enggak membuat kelompok. Karena Ibu sudah kembalikan kepada anak-anak Ibu semua secara mandiri untuk menentukan. Maka Ibu bilang, sudah semester 5, berarti dia sudah punya kemampuan untuk membuat sendiri. Ibu tidak buatin ya. Karena Ibu sudah dari awal sudah mengatakan, ini adalah kerja kalian untuk menentukan kelompok. Mau kecemburu kek, mau tidak cemburu kek, mau tidak suka, tapi kan kalian juga bisa menentukan dari ketua kelompoknya dulu, kalian tentukan siapa aja jadi ketua kelompok. Kalian juga sudah kenal teman masing-masing. Berarti kan juga bisa menentukan ketua kelompoknya siapa aja. Nah, dari situ baru kalian bisa membagi teman-temannya. Jadi ini Rizky Putra Onenda bukan dia aja yang membuat kelompok, tapi satu kelas. Jangan limpahkan tugas ini kepada Rizky, tapi Ibu menagihnya kepada satu kelas. Pada satu kelas itu sudah keluar nama-namanya, berarti sudah sepakat untuk berisi kelompok-kelompok tersebut. Kita, apakah kelompok itu menentukan prestasi? Ya, memang biasanya iya ya, kelompok menentukan prestasi. Tapi Ibu bilang kelompok itu menentukan apa sih arti kerjasama di dalam kelompok tersebut. Nah, sekarang kalian Ibu harapkan ya menghilangkan sifat ego, menghilangkan sifat apatis, menghilangkan sifat yang tidak baik-baik dalam tubuh kalian, keluarkan aura negatifnya, masukkan ke aura positifnya di dalam kelompok kalian. Ya nak, Rizky?
Ibu tidak Ya, Bu. membuat kelompok. Ibu minta kalian secara mandiri, dan itu bukan tugas Rizky, itu tugas satu kelas. Kalau satu kelas tidak menghasilkan nama kelompok, berarti kalian nggak punya small group discussion, nilainya kurang banyak kan? Nggak mungkin dong Rizky, anak-anak ibu satu lokal mau kayak gitu, enggak. Ya Rizky ya, jangan takut ya, itu bukan tugas kamu. Bu, siap. Oke, Wafikil udah jelas? Panggilan kamu siapa tadi? Fikil ya? Fikil udah jelas ya nak ya? Kalian satu grup cuma 2 orang ya laki-lakinya ya? Iya. Bu, tapi Siko itu belum. Ya, Bu. Siko, ada Tinggal Siko, 2 orang. Siko lagi sia kok ha. Kok tuh sia. Luar bahasa Padang Ibu. Siko tuh sia. Supri, Bu, tapi Oh, belum ada Supri. mungkin. Oh, Supri ya. Nah, sebentar. Kalau untuk masalah kehadiran ya, kalau Zoom ini Ibu yakin banyak kesulitan untuk nggak masuk sinyal. Tapi sebelum dia tidak bisa masuk, seharusnya anak-anak Ibu memberikan izin langsung kepada Ibu, bukan kepada Kosma. Ini bukan tugas Rizky, tapi tugas dia sendiri pribadi untuk langsung japri Ibu. Ibu menerima japri loh. Japri itu karena alasan-alasan yang berhubungan dengan materi mata kuliah kita fisiologi tumbuhan. Jadi Ibu mohon maaf, hari ini saya Rizky Putra Onenda tidak bisa hadir karena saya sakit, Bu, mohon diberikan izin. Sudah cukup Ibu, izinkan nak, semoga cepat sembuh. Nah, kalian yang tidak hadir untuk menghindari itu silahkan. Karena Ibu nggak selalu Zoom ini bisa mencakup semua anak-anak Ibu ya. Sudah berusaha masuk tapi keluar masuk, tapi itu kan itu sudah biasa. Jadi ya Ibu harap untuk masalah absen, untuk masalah kehadiran itu langsung kepada Ibu apabila tidak hadir. Ya nak ya? Jadi Ibu tidak melarang kalian untuk WA Ibu langsung loh. Jangan takut sama Ibu ya. Ibu nggak gigit kok. Perasaan anak Ibu nggak pernah gigit kalian yang WA Ibu langsung deh. Atau kalian takut WA Ibu? Aduh. Oke. Sikil, makasih ya tadi dikasih tahu ada 3 orang lagi, berarti 1 orang anak Ibu yang ganteng nggak ada. Yang lainnya anak Ibu yang cantik-cantik ini, Putri Purnamasari, Fairuz, ada pertanyaan kah? Karena waktu kita masih ada ini. Sudah jelaskah semua? Idem, ikut temannya semua? Nggak ada pendapat sendiri? Sudah setuju? Dipaksa setuju? Oke, Fairuz. Silahkan, nak. Ibu mau nanya rekomendasi buku. Oh, rekomendasi buku. Ibu suka buku Campbell. Campbell ya. Tapi kan Campbell itu tebal dan mahal ya. Campbell, Ibu gunakan Campbell juga. Tapi kalau untuk ekologi, Ibu gunakan Krebs-nya. Makanya Ibu bilang, sebenarnya buku-buku yang Ibu sajikan kemarin itu tercakup materi-materi setiap yang Ibu inginkan. Oh, ekologi Ibu pakai Krebs. Terus kalau yang Campbell itu Ibu fisiologinya Ibu baca. Terus kalau yang Salisbury itu bahasa terjemahannya kurang bikin kalian bingung, mendingan nggak usah, tapi Ibu pakai juga, tapi nggak usah deh, Ibu nggak rekomendasi, tapi Ibu pakai, karena Ibu memberikan yang Ibu pakai, jadi Ibu sampaikan di situ. Tapi kalau untuk kalian, pakailah yang Campbell kah, atau di dalam buku apa saja sih bisa, karena nanti pada saat materi itu sulit, pasti kita akan dapatkan di buku lain. Ya nak, Virus ya. Jadi kalau seandainya kalian mau cari buku, carilah yang ada di dalam internet juga boleh, e-book apa yang dijual di internet berhubungan dengan fisiologi tumbuhan juga boleh. Silahkan. Ya nak ya. Virus. Yang lain ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, gimana Rizky Putra Onenda? Kamu hadir? Oke, kalau sudah cukup berarti Ibu akan kontrak perkuliahan. Pada saat kontrak perkuliahan ini kita nyatakan sah, berarti sudah ada tanda tangan oleh Kosma kalian. Kosmanya adalah siapa? Rizky Putra Onenda. Tanda tangan online kamu berikan kepada Ibu nanti ya nak, bahwa satu lokal 5D telah menyetujui apa saja yang telah Ibu sampaikan untuk mendapatkan nilai di dalam mata kuliah fisiologi tumbuhan. Kalau di sini Ibu menuliskan kehadiran kuliah minimal 75% dari tatap muka, terus seluruh tugas harus dikumpulkan, mengikuti UTS, UAS, dan mengikuti praktikum. Nah, kalau seandainya kata praktikum nanti, itu kondisional yang ada di lapangan. Mengikuti praktikum berarti kondisional. Ibu, apakah itu praktikum secara mandiri kah, atau praktikum secara kelompok, ataukah praktikum secara labor. Tapi itu semua pasti anak Ibu bisa mengikutinya.
Oke, dengan ini Ibu nyatakan bahwa kontrak perkuliahan akan kita jalankan mulai dari pertemuan esok hingga selesai. Sebenarnya pertemuan pertama sudah dijalankan, tapi karena ini baru pemberitahuan, maka sekarang kita tanda tangani oleh yang terhormat Bapak Kusuma kita, Rizky Putra Onenda. Diterima ya, Nak ya? Diterima ya? Nanti nggak ada lagi loh yang protes sama Ibu gini, Ibu gitu. Nggak ada lagi ya. Kalau nggak ada lagi berarti kita selesai. Kalau dari sini, apakah ada lagi yang mau ditanyakan anak Ibu semua? Nggak ada? Nggak ada nih? Kalau nggak ada, siap? Sudah mulai nih bersuara. Siapa tuh yang mau bersuara tuh? Hah? Nggak ada ya? Oke. Waktu terus berjalan, kuota terus berjalan, kasihan pulsa temennya nanti. Ibu, sebelum menutupnya, Ibu minta kalian minggu depan hasilkan PPT yang kreatif tentang materi sel. Karena minggu depan kita akan mulai belajar tentang apa yang ada di dalam sel tumbuhan. Nah, Ibu minta kalian membuat PPT tersebut dengan baik minimal 5 slide. Minimal, berarti bisa maksimal, terserah kalian. Ibu hanya mengatakan minimalnya 5 slide. Itu terkandung semua bagaimana sih mempelajari sel tumbuhan. Jadi pada saat kalian menghasilkan itu, berarti kan bisa melihatkan pada Ibu apa sih perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Itu bisa kalian jawab apabila minggu depan ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan itu. Maka Ibu minta kalian pelajari apa yang kalian buat dalam slide tersebut. Pada saat Ibu minggu depan memberikan pertanyaan secara langsung, kalian bisa menjawab. Karena kan sudah buat slide tersebut. Dan itu sudah tercakup dari apa saja yang Ibu inginkan dalam materi minggu depan. Ya Nak ya, jelas ya. Sel tumbuhan, apa saja perbedaan dengan sel hewan, terus kalian sampaikan gambar-gambar selnya, terus fungsinya apa. Nah, sudah cukup seperti itu. Sudah? Itu Ibu terima paling lambat hari Rabu malam jam 10. Secara online. Jadi Rabu malam jam 10 itu batas limit terakhir untuk mengumpulkan tugas pertama. Tapi apabila anak Ibu bisa mengumpulkan sebelum batas itu, Ibu nanti kasih nilai bonus. Mengapa bonus? Ibu Suraida dari dulu terkenal bonus ya. Bonus itu akan menjadikan poin-poin kalian dalam nilai-nilai pengkatrolan Ibu terakhir. Pada saat nilai kalian, Ibu lihat B+, rupanya bonus kalian 500 misalnya ya. Oh, Ibu langsung jadikan A otomatis. Jadi nilai bonus itu harus kalian kumpulkan dari sekarang. Pada saat itu sudah melampaui batas, nilai B pun bisa jadi A. Nah, Ibu minta bonus-bonus itu jangan sampai kalian sia-siakan per tatap muka dari Ibu. Cukup ya? Oke? Kalau sudah jelas semua, minggu depan Ibu tunggu itu. Nanti kita kumpulkannya apakah secara e-learning atau secara platform yang lain, nanti tinggal Ibu umumkan saja. Karena siapa tahu nanti Ibu malam nanti sudah ada yang ngerjain, Ibu sudah dapat PPT-nya yang Ibu minta tadi. Silahkan. Jadi kan Ibu berarti sudah dapat yang satu, yang dapat bonus itu siapa? Ya, silahkan anak Ibu semua, jangan membatasi kalian untuk belajar ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah cukup apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semua sudah tersampaikan, berarti sudah jelas tentang perkuliahan kita. Kalau seandainya sudah jelas, berarti Ibu